Apakah disyariatkan untuk melafalkan niat ketika membayar zakat? Ya tidak ada tuntunannya ya di dalam orang mengeluarkan zakat dia lafadzkan niatnya. Dan itu tidak disebut oleh para ulama ahli fikih dari madhab manapun di dalam hal itu. Sebab seorang itu ketika dia sudah menghitung hartanya, kemudian dikeluarkan zakatnya, dia berikan kepada orang, itu tidak tergambar bahwa dia tidak meniatkan. Ya, sekarang saya sudah duduk, kemudian terdengar adzan, saya pergi berbuka, makan. Setelah itu ada yang berkata bahwa kamu belum berbuka puasa. Kenapa? Karena belum niat. Nah, itu tidak masuk akal. Orang sudah makan, sudah ini, terus dikatakan dia belum berniat. Ya, saya dengar adzan, terus saya pergi berwudu, kemudian saya pergi sholat ke masjid. Tiba-tiba ada yang berkata kamu tidak syah sholatnya, tidak syah wudunya karena belum berniat. Itu nggak masuk akal. Orang yang niat itu tidak mesti dilafadzkan. Ya, dan itu dari kemudahan di dalam beragama. Sesuatu yang sudah dia ada di dalam hatinya, kehendaknya yang kuat, keinginannya melakukan sesuatu, itulah niatnya. Itulah niatnya. Jadi jangan memperberat sesuatu dengan hal yang tidak dituntunkan, disyariatkan. Ya, semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Bolehkah zakat diberikan kepada kerabat atau keluarga? Jadi zakat itu boleh diberikan kepada kerabat, kakak, adik. Yang tidak boleh adalah atas dan bawah. Tidak boleh kepada ayah dan ibu, karena ayah ibu adalah tanggungan kita. Tidak boleh kita bilang ayah ibu kita miskin, kita kaya, kita yang tanggung ayah ibu kita. Ada orang saking pelitnya, dia mau kasih sedekah kepada ayah ibunya pakai uang zakat. Ini parah. Ya, ente uang zakat, ente ayah ibu ente itu di bawah tabungan ente. Kalau mereka miskin, Anda kaya, maka mereka di bawah tabungan Anda. Tidak boleh Anda kasih uang apa? Zakat. Tapi kalau kakak, adik bukan tanggungan kita, maka kita boleh kasih uang zakat kalau mereka memang berhak untuk menerima zakat. Bolehkah membayar zakat fitrah dalam bentuk uang? Kalau dikeluarkan dalam bentuk uang, itu tidak syah menurut pendapat yang lebih kuat. Iya, kecuali kalau yang mengeluarkan itu ada yang memberi fatwa kepadanya. Jadi ada ustadz, ada siapa gitu yang kasih aturan atau kasih fatwa, boleh dikeluarkan pakai uang. Begitu dia keluarkan, nah itu nggak ada masalah bagi dia, yang nanggung dosanya orang yang kasih fatwa itu. Karena yang berjalan di tengah mayoritas ulama, dan itu yang berjalan di tengah Nabi dan para sahabat, mereka mengeluarkan dalam bentuk makanan. Mata uang emas, mata uang perak ada di masa Nabi. Kalau mengatakan orang perlu uang, di masa Nabi juga orang perlu uang. Tapi kenapa tidak dikeluarkan dalam bentuk uang? Nah, itulah hikmah dalam syariat. Beda ya mata uang. Uang itu tidak kelihatan. Tapi kalau dia dalam bentuk makanan, nah itu pertama ada renungan untuk dia pada apa yang biasa dia makan. Kemudian yang kedua, terlihat syiar. Dia bawa makanan, dia kasih ke orang, ya, dia siapkan untuk hal tersebut, dia berkhidmat untuk manusia. Itu sudut-sudut dari keimanan, membangun hubungan di tengah masyarakat, kemanusiaan, itu lebih tampak dan lebih jelas. Makanya hikmah-hikmah syariat itu luar biasa di dalam hal-hal yang disyariatkan. Karena itulah seorang apabila dia berzakat untuk dirinya, dia beramal dengan apa yang dia ketahui. Dia keluarkan dalam bentuk makanan. Ada orang lain kalau dia mau mengeluarkan pakai uang, itu kembali kepada urusan pribadinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Dikatakan zakatul fitri. Itu zakat yang dikeluarkan karena sebab al-fitr, karena sebab dia berbuka. Ya. Jadi itu kaitannya dengan menyelesaikan bulan Ramadan, maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat. Itu sebab dikeluarkannya. Kalau dikeluarkan dari awal, itu artinya dia mengeluarkan sesuatu tidak ada sebabnya. Dan itu sudah keliru satu. Kemudian sudut yang kedua, mengeluarkan zakat fitri itu diikat oleh Nabi SAW dengan waktu. Waktu wajibnya ketika matahari terbenam di akhir Ramadan, masuk Syawal, itu waktu wajib. Berakhir hingga imam berdiri untuk melakukan sholat Idul Fitri. Dan waktu bolehnya
waktu bolehnya, boleh dia keluarkan bermula dari tanggal 28 Ramadan. Tanggal 28 boleh dia keluarkan. Jadi paling cepat dikeluarkan itu tanggal 28. Adapun yang mengeluarkan tanggal 27 dan seterusnya, maka itu tidak syah. Iya. Dan tadi saya bercerita tentang menyegerakan zakat, itu terkait dengan zakat harta, tidak ada kaitannya dengan zakat fitri. Tidak ada kaitannya dengan zakat fitri. Makanya dari hal yang hendaknya diperbaiki ya. Ya kalau ada yang mengeluarkan zakat fitri dari sekarang, itu tidak dihitung zakat fitri, itu dihitung sedekah. Nanti di akhir Ramadan dia wajib mengeluarkan zakat fitri lagi. Adapun kepada siapa diberikan, pemberian untuk zakat fitri itu cuma 2 golongan saja. Ini beda dengan zakat harta. Hanya diberi untuk orang fakir dan orang miskin. Karena syah di dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda tentang zakat fitri, wa tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang miskin. Ya, jadi kalau miskin masuk, fakir berarti masuk juga. Karena fakir ini kondisinya lebih mengenaskan atau kondisinya lebih memperhatikan daripada orang miskin. Dia lebih perlu daripada orang miskin. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Berapa banyak jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah? Yang dikeluarkan 1 sok. Yang dikeluarkan 1 sok. Apa itu 1 sok? 1 sok itu 4 mud. 1 sok berapa mud? 4 mud. 1 mud itu apa? Ya kalau didekatkan 1 mud itu diciduk begini 2 telapak tangan orang biasa, bukan terlalu besar, bukan pula terlalu kecil, tapi yang sedang-sedang kebanyakan orang. Itu 1 mud. Itu pendekatannya. Ya. Kalau realnya bagaimana? Nah, ini yang ada beberapa pembahasan di tengah para ulama. Iya. Syekh Ibnu Utsaimin pernah menyebutkan di dalam kitabnya Syarhul Mumti' bahwa beliau ketemu mud yang dipakai di masa Nabi, atau riwayat mud yang bersambung ke mud yang dipakai di masa Nabi SAW. Jadi mud itu takaran dalam bentuk apa? Kayak literan begitu. Tapi dia namanya mud. Nah, jadi beliau dapat di takaran ini tertulis riwayat-riwayat di situ. Sampai kepada masa Nabi ini dipakai. Jelas ya? Nah, beliau ukur, saya lupa beliau mengukurnya pakai gandum kah, pakai apa, lupa saya. Yang jelas beliau ukur 2 kilo 40 gram. 4 kali, jadi 1 mud kan 1/4 sok. Jadi 4 kali mud beliau ukur, 1 sok hasilnya 2 kilo berapa? 40 gram. Iya. Kalau di Lajnah Daimah yang difatwakan itu sekitar 3 kilo. Difatwakan 3 kilo. Iya. Ini mud. Ini mud. Saya buat 2 ukuran. Ya, beda ya modelnya tapi isinya sama. Modelnya beda, isinya apa? Sama. Ya. Mud ini sudah saya cocokkan dengan mud guru saya. Syekh Yahya Utsman Azim Abadi Al-Mudarris. Pengajar Masjid Nabawi. Masjidil Haram. Iya. Dan beliau mencocokkan mudnya ke mud gurunya. Dan gurunya mencocokkan mudnya ke gurunya lagi. Jelas ya? Terus bersambung ke mudnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit berkata itu mud yang mereka pakai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dari sisi riwayat ini bersambung. Jangan dilihat benda biasa. Ya. Jelas ya? Baik. Saya tadi ambil beras, kemudian saya ukur pakai mud ini. Kemudian saya timbang beras itu.
Nah, dari 1 mud ini berat beras yang naik itu sekitar 650 gram. Yang namanya beras kalau orang kan mengambil begini ya, tapi kalau digini-ginikan kan ada yang turun lagi kan, ya lebih padat. Ya, dan biasanya orang kalau meliter, lihat penjual ya kalau meliter, biasanya kan dia ginikan ke atas penuh, terus diambil, dia ratakan. 1 liter kan, jarang ada penjual dia ginikan dulu. Itu jarang terjadi. Itu penjualnya terlalu bagus kalau begitu. Nah, tadi saya ginikan sedikit. Nah, ini kita sudah menghitung yang lumayan bagusnya. Jelasnya, naiknya berapa? 650 gram. Jadi kalau 1 mud kali 4 berapa? 2 kilo 600 gram, kan begitu? 2,6 gram. Ya, 2,6 kilo. Afwan, 2,6 kilo. Baik. Jadi itu mungkin pendekatan ya untuk mud dengan riwayat guru kami Syekh Yahya bin Utsman ini. Iya. Jadi ini kalau orang di dalam pembahasan itu dia hitung kewajibannya. Ya. Kewajiban kan kalau kita di malam Idul Fitri ada lebih makanan, jangan diukur 3 kilo lebihnya, tapi diukur 2 kilo 40 gram misalnya dengan timbangan Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi kalau dia keluarkan yang paling apa? Paling bagusnya. Kalau diukur pakai 3 kilo silahkan. Ya, tapi kalau kita bersandar pakai riwayat ini 2,6 kilo, tidak ada masalah, itu sudah bagus. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang ingin saya ingatkan bahwa mud itu takaran. Ya, dia dijelaskan oleh para ulama jumlahnya itu berdasarkan riwayat-riwayat. Jelas ya? Berdasarkan riwayat.